يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. ومن الذل بأن تتواضع على الله وعلى خلقه. Dan nampakkanlah wahai hamba zahir engkau berpakaian dengan sifat-sifat kehambaan daripada kehinaan. Bagaimana kita menampakkan pakaian kehinaan kita? Dengan bahwa engkau tawadhu atas Allah dan atas makhluknya. Tawadhu atas Allah dan atas makhluknya. Salah satu tanda tawadhu kepada Allah itu tidak mendikti Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memilih atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda sebagian dari tawadhu. Dia tidak akan minta kepada Allah sesuatu yang sifatnya memilih. Misalnya, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang kaya. Nah, ini doa orang yang takabur atas Allah. Karena dia menganggap bahwa kaya itu lebih baik bagi dirinya. Mestinya doanya itu doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu contoh doa-doa orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah itu intinya doa-doa beliau, ya Allah, hamba minta kebaikan kepada engkau. Menurut apa yang engkau baik, berikan kepada hamba. Nah, ini contoh orang yang tawadhu atas Allah. Ya Allah, berikanlah hamba yang terbaik menurut engkau untuk hambamu ini. Nah, itu inti doa-doa Rasulullah seperti itu. Bi anta tawadhu'a 'ala Allah wa 'ala khalqi, dengan bahwa engkau tawadhu atas Allah dan atas makhluknya. Tawadhu atas Allah, tawadhu atas makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawadhi'in. Beliau penghulunya orang tawadhu. Tidak ada dalam alam semesta ini makhluk yang paling tawadhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beliau menampakkan, menzahirkan pakaian kehambaan beliau. Beliau dikatakan orang sahir. Muhammad itu tukang sihir. Apakah perkataan itu ditanggapi oleh Rasulullah? Beliau tidak menanggapi itu, tapi justru Allah yang menanggapi. Beliau dikatakan majnun, dikatakan orang gila. Muhammad itu majnun, Muhammad itu orang gila. Apakah beliau ada menanggapi pernyataan seperti itu? Sedikit pun beliau tidak menanggapi hal-hal seperti itu. Ada perlu ditanggapi. Dikatakan orang gila, dikatakan orang tukang sihir, dikatakan orang dukun. Itu Rasulullah. Karena apa? Karena beliau menampakkan sifat kehambaan beliau. Beliau bergantung kemuliaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah yang langsung menanggapinya lewat kalamnya Al-Quranul Karim. Wa ma anta bimajnun, engkau tidak gila wahai Muhammad. Nah, itu contoh. Para muhibbin rahimakumullah. Wa minal ajzi bi an la tatlubar riasah wal wilayah wal imamah. Dan nampakkanlah wahai hamba zahir engkau berpakaian dengan sifat-sifat kehambaan daripada ketidakberdayaan, dengan bahwa engkau tidak meminta riasah, kepemimpinan, tidak meminta kekuasaan, tidak meminta keimaman. Jadi orang yang merasa bahwa dirinya ini tidak mampu, pasti dia tidak akan menuntut untuk diangkat jadi ketua ini, pemimpin ini, itu.
karena merasakan bahwa al-ajaz tidak mampu. Kalaupun mereka memegang kekuasaan, itu bukan kehendak mereka, bukan tuntutan mereka. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau dipukuli, disiksa, bahkan dipenjara gara-gara beliau tidak mau memangku jabatan sebagai qadhi. Beliau mau diangkat jadi qadhi, beliau menolak. Ditangkap, dihukum, dipenjara, dipukuli. Nah, beliau tidak menginginkan riasah, tidak menginginkan kekuasaan. Karena apa? Karena menampakkan ketidakmampuan sebagai sifat kehambaan mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa minad dha'fi, dan daripada kelemahan. Artinya wa tahaqqaq ayyuhal 'abdu zahiraka mulabisan bi awsatil 'ubudiyyah minad dha'fi. Nampakkanlah wahai hamba zahir engkau itu berpakaian dengan kelemahan. Contohnya bi an la taqula li syai'in taf'alu fa'altu gada illa ayyasha Allah. Contohnya bahwa tidak engkau katakan bagi sesuatu yang akan kau perbuat, aku perbuat besok insya Allah. Kalau orang yang mengatakan besok pasti datang, besok pasti bayar, besok pasti selesai, nah ini orang yang tidak punya sifat kehambaan. Itu Allah Ta'ala yang bisa pasti itu. Kalau kalam Allah itu pasti. Allah menyatakan ini orang ini pasti terjadi. Kalau hamba illa ayyasha Allah. Nah, kalau kita tanpa insya Allah, itu kita sudah merebut bagian dari sifat ketuhanan kita. Kalau tanpa insya Allah, segala sesuatu yang akan kita kerjakan di belakang hari atau di belakang waktu itu mesti ada insya Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tahaqququl 'abdi bi awsafi 'ubudiyyatihi bil zahir alamatu ta'alluqihi bi awsafi rububiyyatihi ta'ala fil batin. Nah, nampaknya si hamba dengan sifat-sifat kehambaannya pada zahir. Orang ini zahirnya nampak suka berdoa, suka minta doa. Orang ini zahirnya nampak tidak sombong, tidak takabur, tidak suka kepemimpinan. Nah, ini satu tanda bahwa orang ini batinnya bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya, tanda orang yang hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahirnya nampak sifat-sifat kehambaannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-123. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rahmat ya Habibi, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam.